Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa beberapa saham yang malah terpantau didistribusikan asing pada perdagangan terakhir tahun 2023 kemarin. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Avia. Avia hari Jumat kemarin turun 8% lebih ke harga 500. Setelah sebelumnya, hari Rabu dan hari Kamis Avia naik sangat tinggi. Jadi secara pergerakan jika kita perhatikan Avia sebelumnya bergerak sangat downtrend. Beberapa kali mencoba untuk melewati garis EMA 50 selalu gagal dan terus terbentuk low. Dan hari Rabu langsung naik tinggi berada di atas garis EMA 50 yang saat itu di harga sekitar 490. Hari Kamis masih lanjut naik sehingga terkonfirmasi garis EMA 50 saat sudah terlewati. Tapi pada kenaikan hari Kamis bisa kita lihat mencoba untuk melewati garis EMA 150 yang saat di harga 555 walaupun sempat menyentuh 570 pada perdagangan hari Kamis, tapi pada saat penutupan masih berada di bawah garis EMA 150 dan hari Jumat masih melanjutkan penurunan. Jadi saat ini belum terkonfirmasi Avia mulai uptrend walaupun 2 hari sebelumnya sempat naik tinggi karena masih belum berhasil melewati garis EMA 150. Dan penurunan hari Jumat membuat Avia saat ini berada tepat di support psikologis di 500 dan di bawahnya masih ada support EMA 50. Dan jika kita perhatikan broker summary asing pada kenaikan tanggal 27-28 tidak terpantau ada akumulasi. Walaupun hari tanggal 27 ada sedikit akumulasi, tapi secara keseluruhan bisa kita lihat asing masih terus keluar. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, di bawah 470, Avia maksudnya saat ini masih layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas support EMA 50 yang saat ini di sekitar 492. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini ingin coba entry saham Avia karena saat ini masih berada di support psikologis dan masih berada di atas support EMA 50, masih bisa coba pantau sama Avia minggu depan. Apabila terpantau Avia masih kuat berada di atas support EMA 50, masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 530 sampai garis EMA 150 untuk target take profit. Karena ingat walaupun berhasil bangkit atau berhasil naik, tapi apabila terpantau masih belum berhasil naik di atas garis EMA 150, secara pergerakan Avia belum terkonfirmasi uptrend sehingga paling aman saya take profit apabila teman-teman dapat di garis EMA 50 atau hold saja terus selama support EMA 50 tidak terlewati untuk tren jangka menengah. Selanjutnya TPA juga bisa kita lihat hari Jumat juga turun lumayan dalam 12% lebih ke 5.250. Penurunan saham TPA menurut saya wajar karena memang sebelumnya sudah naik sangat tinggi dan sempat tersuspend 1 hari. Jadi walaupun turun dalam, cara pergerakan ini belum terkonfirmasi patah tren untuk uptrendnya. Jadi sampai saat ini TPA walaupun turun di bawah 5.500 yang saat ini berupa support, ini belum terkonfirmasi break. Dan di bawahnya masih ada support psikologis di 5.000. Dan untuk TPA bisa kita lihat sempat menyentuh 6.000 dan ternyata memang masih gagal break. Sehingga gagal break resisten dan mulai melemah, menurut saya ini sangat wajar. Dan selama masih kuat di 5.000, TPA menurut saya belum patah tren. Sehingga masih ada potensi untuk rebound apabila memang terpantau masih kuat berada di atas 5.000. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 12% lebih hari Jumat kemarin, ini terpantau malah ada akumulasi. Dan asing memang terpantau melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar pada penurunan hari Jumat. Tapi secara keseluruhan jika kita perhatikan 3 minggu terakhir ini, TPA asing masih terus masuk akumulasi dengan jumlah besar. Jadi TPA walaupun turun 12% lebih, apabila teman-teman memang sudah berhasil dapat di bawah harga 4.000, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dengan trailing stop saat ini ada di harga 5.000. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin coba entry saham TPA, menurut saya ini kesempatan untuk coba tunggu di sekitar 5.000. Apabila TPA terpantau masih kuat berada di atas 5.000, menurut saya masih menarik untuk coba entry. Tapi sebaiknya hati-hati apabila ternyata pada saat kita pantau TPA malah lanjut turun menembus harga 5.000. Apabila tembus 5.000, cara pergerakan TPA sudah kurang oke, sudah tidak uptrend untuk tren jangka pendek sehingga ada potensi lanjut turun menuju 4.500 sampai 4.000 apabila harga 5.000 terlewati. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Adro yang hari Jumat juga turun lumayan dalam 7% lebih. Untuk Adro karena memang terkena dividen trap. Karena dividen dibagikan lumayan besar untuk yieldnya.
Dan untuk secara teknikal memang Adro belum begitu oke, walaupun sebelumnya sempat berhasil naik di atas support EMA 50. Tapi belum berhasil melewati garis EMA 150 sehingga memang ini belum terkonfirmasi uptrend. Apalagi ternyata terkena dividend trap dan saat ini malah turun di bawah garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan saat ini mencoba untuk melewati support di 2400. Untuk Adro jika kita perhatikan, asing juga melakukan distribusi dengan jumlah yang besar pada penurunan hari Jumat kemarin. Tapi secara keseluruhan jika kita lihat dalam 1-2 minggu terakhir ini asing sebenarnya masih masuk akumulasi. Dan jika kita lihat broker summary ini juga masih ada distribusi besar. Jadi untuk Adro, apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya masih bisa coba dipantau. Karena sebelumnya Adro mengetes 2400 masih bisa rebound kembali. Jadi hari Jumat ini terkena dividend trap dan saat ini mencoba untuk bertahan di 2400. Jadi apabila terpantau minggu depan Adro bisa naik kembali di atas 2400, menurut saya masih menarik untuk coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 2500 sampai garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 2570 untuk swing trade-nya. Tapi sebaiknya jangan entry apabila terpantau Adro ternyata minggu depan masih lanjut turun melewati 2400. Apabila tembus, Adro berpotensi sana untuk kembali turun menuju sekitar 2300. Dan cara pergerakan akan mulai downtrend kembali. Selanjutnya saya akan coba analisa sama SMA yang hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi. Jadi selain SMA, MTK juga hari Jumat kemarin bergerak naik. Tapi secara teknikal kenaikan SMA lebih tinggi dan secara teknikal lebih oke. Bisa kita lihat candle yang sangat solid dan saat ini mencoba untuk langsung melewati kedua garis EMA. Jadi sebelumnya beberapa kali mencoba untuk melewati garis EMA 50-150 selalu gagal sehingga turun kembali. Untuk saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 152, garis EMA 150 saat ini di sekitar 161. Dan untuk SMA jika kita perhatikan kenaikan 13% lebih hari Jumat kemarin ini ada akumulasi besar. Tapi asing terpantau masih terus distribusi saham SMA dan distribusi hari Jumat kemarin malah lebih besar daripada distribusi sebelumnya. Jadi untuk SMA, karena secara teknikal atau secara candle saat ini masih oke dan masih berada di atas garis SMA, menurut saya SMA masih menarik untuk coba dipantau. Untuk yang sudah berhasil dapat di sekitar 150 ke bawah, menurut saya saat ini juga masih bisa di hold dengan target stop menurut saya di sekitar 160. Selama SMA masih berada di atas 160, menurut saya masih bisa di hold dan saya lihat ada potensi minggu depan SMA untuk lanjut naik mengetes 175. Ini merupakan resisten yang sebelumnya menahan kenaikan dari saham CMA. Bedanya pada saat itu harga 175 masih berada di bawah garis EMA 150. Sedangkan saat ini 175 berada di atas garis EMA 150. Jadi secara pergerakan saat ini memang sudah mulai ada tanda-tanda SMA untuk mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Tapi untuk teman-teman yang belum sempat enter di harga bawah, paling aman saat ini tunggu terkena pullback dulu mendekati harga 150 sampai garis EMA 150. Apabila SMA terpantau masih bisa bertanda rebound, baru coba ikut entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.